Saya sih terus terang saja kalau saya disuruh jelekin Pak Jokowi, ya pilih-pilihlah. Karena ada juga yang dikerjakan yang baik ya. Kita hargailah apa yang sudah beliau kerjakan. Tapi pada saat perusakan terjadi kita katakan Pak Jokowi sampai ngawur gini dong, gitu loh. Saya rasa kalau kita melawan dengan cinta itu nggak salah. Dan kalau saya katakan Pak Jokowi, please be careful. You are the President of Republic Indonesia. No longer direktur dari sebuah pabrik mebel. You are the president. Ya. Mungkin gini aja lah. Saya rasa kita harus menyebarkan pemahaman ini dan kejujuran kita terhadap kondisi kita sendiri, gitu ya. Sebenarnya kita ini masyarakat bangsa, ya, yang harus jujur mengatakan dan berani mengatakan. Mulai dari siapapun, jenderal, intelektual, doktor yang nggak punya kerjaan sama kita ini koloninya, ya, para oligarki ini, ya, apapun kenyataannya begitu. Sampai ada juga, saya juga sedih juga kalau melihat seorang kiai bagi-bagi duit gitu ya, ngeri juga loh ya. Begitu cepatnya gitu orang minggu lalu mengatakan A, ya. 2 minggu kemudian setelah dikasih oleh pangkat itu ya, bisa ngomong yang sangat berbeda. Ya itulah mental kaum orang-orang yang terjajahkan begitu ya. Jadi kita nih, ayolah kita bebaskan ya dari mental penjajah ini ya. Dan kita dijajah bukan bangsa lain seperti Nehru katakan, Bung Karno katakan, bangsa sendiri gitu loh ya. Jadi kesadaran bahwa kita ini orang jajahan itu harus jangan mentang-mentang dia profesor lah gitu ya, banyak juga saya kenal itu masa ada rektor kayak begitu gitu kan, ya mental rektornya universitas jajahan gitu loh ya, doktornya dia doktornya komunitas orang jajahan yang tidak mau mengatakan saya dijajah, saya seorang merdeka. Pokoknya kalau bilang merdeka padahal orang jajahan itu. Nah, kesadaran itu dulu yang kita bangun. Saya begini, pengertian diskusi penting lah. Tapi boleh yang mengarah gitu ya pada satu hal yang lebih konkret. Ini contohnya nih, Pak Mas Dirman saya usul nih. Ya pakai 01 dulu gak apa-apa lah, gak apa-apa. Dan juga rakyat, ini kesadaran seluruh Indonesia kok ya. Nah di kelompok Banteng tuh gini, jarang ngaji Pak, jarang ya. Nah, nanti kalau pas puasa ini itu siap malam ada panggung tuh ya, cobalah gunakan panggung itu penyadaran seperti ini, gerakan perlawanan gitu ya, yang terbuka aja, tapi tidak dengan menghasut kan Pak ya, dengan satu data-data fakta-fakta objektif setiap hari itu yang tidak dimiliki oleh 03 Pak. Tapi pendukung-pendukung kalau kami ini biasa gitu Pak, di Banteng seruduk ngombe gitu, ngombe itu minum gitu. Tapi kalau untuk sembahyang, untuk ngaji itu kadang-kadang gitu masih banyak yang malu-malu lah gitu ya. Tapi kalau di sini kan satu hal yang sangat strategis, katanya suruh yang konkret-konkret usulnya. Jangan cuma diskusi aja itu loh.
cobalah ini, Pak Sudirman kan bosnya itu ya di kelompok itu ya, bikinlah program ya, program terawih ya dengan ceramah tertentu. Nah saya berani menanggung juga kalau harus, siapa nanti yang pikul dosanya kalau itu, saya daftar Pak. Saya juga mau lah, gak apa-apa lah. Pikul dosanya juga kok dibuat ceramah begitu. Karena saya yakin Tuhan gak suka Pak sama kedoliman itu ya. Saya rasa Tuhan juga memerintahkan umatnya yang taat itu untuk membebaskan yang segala bentuk penjajahan dan penghinaan terhadap kemanusiaan. Sehingga tarawih itu sangat strategis untuk kita lakukan gerakan itu. Saya setuju Pak, kita sabar. Tapi kesabaran itu terlalu lama. Kesabaran itu sudah kita rasakan 15 bahkan 10 tahun yang lalu yang lebih konkretnya. Jadi kesabaran revolusioner itu yang saya harapkan. Artinya menyusun gitu ya. Kayak Johor tuh menyusun tiap hari. Cuman hobinya sama kelompoknya aja Pak. Nah, yang dia tawarkan sama Mbak kita tidak diperhatikan. Ini seluruh elemen bangsa Pak. Percayalah, banyak itu para tentara-tentara itu TNI itu yang gelisah juga sama kayak kita. Cuman gak berani karena dipecatnya konkret Pak. Ya kan? Ada pejabat tertentu dari kepolisian, dia buka sedikit melanggar, diganti Pak besoknya, ya konkret. Nah tapi the silent majority sekarang bisa kita katakan silent majority ya. Banyak juga itu di TNI yang bayangin ya, dia sudah merasa ini giliran gue nih. Tiba-tiba adik kelasnya yang 3 di bawah langsung naik. Apa itu nggak dongkol Pak? Jadi ada yang namanya seperti bara dalam sekam sekarang, ya. Saya rasa juga banyak kok, gitu kan. Kayak tidak tahu itu maaf saja, mungkin banyak yang di bawah, gitu ya. Tapi juga ada kaum intelektual ataupun para petinggi juga yang karena lidahnya terlalu panjang, gitu. Dia juga berani mengatakan apa-apa kecuali memuji setinggi langit, ya. Saya sih terus terang saja kalau saya disuruh jelekin Pak Jokowi, ya pilih-pilihlah, karena ada juga yang dikerjakan yang baik ya. Kita hargailah apa yang sudah beliau kerjakan. Tapi pada saat perusakan terjadi kita katakan Pak Jokowi sampai ngawur gini toh, gitu loh. Ya toh. Contohnya Pak ya, ini quick count baru 1 hari, dia sudah nongol gitu ya. Itu kan legitimasi politik diberikan. Nah kalau itu gak usah ada pemilu deh, saya bilang. Nanti setiap pemilu Pak, gampang Pak, diusulkan aja Pak. Begitu quick count selesai, udah gak usah ada apa-apa lagi. Karena sudah legitimate semuanya, pidatonya juga. Malamnya langsung tuh, wih, kok bisa banyak itu ya di Senayan gitu ya. Ini kan luar biasa Pak. Jadi negara sihirnya sekarang dibayar. Jadi menurut saya minta gunakanlah malah Ramadan ini ya, satu tobat bersama dengan memberikan ceramah. Nah kalau nanti pendukung 01 gak berani gitu Pak, pecat aja Pak ya. Nah kalau menurut saya ajak aja lah, ceramahkanlah itu bahwa ketidakadilan itu A, B, C, D. Bahwasanya harta Indonesia itu habis sudah 1, 2, 3 gitu. Orang-orang ini begini-begini gitu ya. Pemilik Indonesia itu bukan rakyat Indonesia tapi 100 orang di majalah Forbes itulah. Kan begitu Pak ya. Dan harus berani Pak. Bukan dengan kebencian. Tapi saya melihat bahwasanya it's urgent matter gitu ya. Kalau kita selalu dengan basa-basi, Pak saya kurang apa Pak basa-basi? Saya kan di kebudayaan Pak. Ngomong halus, bahasa cinta, nggak ngerti Pak, budak gitu ya. Ya udah sekarang saya ngomong gini aja lah, ya toh. Paling-paling nanti kayak Mas EM ya. Mas EM itu sakit perutnya karena dipanggilin polisi bukan? Jadi nggak usah takut lah. Nggak usah takut saya pikir ya. Saya rasa kalau kita melawan dengan cinta tuh nggak usah takut. Dan kalau saya katakan kepada Pak Jokowi, please be careful. You are the President of Republic Indonesia, no longer
direktur dari sebuah pabrik mebel. You are the president, ya. Segala gerak Anda menjadi contoh dan panutan. Nah sekarang ini kok golek perkara terus itu ya. Golek perkara Pak. Buya nanti ngasih bintang 4-nya Pak Bowo itu nantilah setelah semuanya sudah settle down ya. Saya rasa kalau saya sih nggak ada kebencian sama Prabowo, wajar dong 3 kali kalah menang, wajar dong ya. Tapi makanya saya Pak malas terjebak mempersoalkan angka. Udah settingan yang udah jelas itu ya. Sekarang yang saya perlukan di sini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa angka yang ada di sana itu tidak benar. Itu kan tugasnya sudah ada. Saya beda lagi Pak. Hati-hati, angka ini jebakan juga, biar kita ngurusin angka. Pada angka yang lebih gede lagi ada. Nikel harganya berapa, harganya siapa itu yang punya, yang bisa menikmati. Nanti kalau udah menang pemilu, O1, O2 itu masih sama yang nikmatin. Atau kita dibohongin terus, katanya negara lebih kaya dengan mereka ada bayar pajak. Periksa dong pajaknya. Ya, jangan-jangan pajaknya ada bukunya 3 ya. Nah, ada seorang penduduk Indonesia beli pesawat jet, private jet 1.7 triliun rupiah. Luar biasa. Coba itu kita bicarakan tuh Pak. Udahlah Pak, tolong Pak, sudah deh. Saya bilang saya sabar Pak, gitu kan. Tapi kesabaran yang revolusioner itu yang saya harapkan. Sehingga kalau kita nanti berpisah Pak, sekarang nanti habis dari ruang ini, mari Pak berpisah untuk menyusun. Itu yang saya harapkan. Terima kasih. Luar biasa, konkret sekali ya usulannya.